Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 di pertemuan ke-11 dengan tokoh George Kelly dengan nama teorinya yang terkenal adalah Personal Construct Theory ya. Kedobelan G. Oke. Ini kata-kata dari Kelly ya. Semesta adalah nyata, tetapi orang yang berbeda akan melihatnya dengan cara yang berbeda pula. Jadi Kelly ini sangat menekankan namanya keunikan. Jadi tiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, ini teori yang sangat diolah sama dikembangkan sama Kelly, menyatakan bahwa tiap orang itu berbeda. Makanya topik atau nama teorinya sendiri adalah Personal Construct Theory. Oke, nah gambaran umumnya sebenarnya begini. Manusia itu memprediksi peristiwa berdasarkan interpretasi mereka terhadap sebuah kejadian. Gampang saja toh, kalian kalau mau melihat sebuah kejadian, kamu pasti menginterpretasikan dengan caramu sendiri. Makanya ketika kamu bercerita kepada teman ketika peristiwa tersebut, nah reaksi temanmu atau interpretasi mereka bisa berbeda dari interpretasi kamu, ya kan? Nah, ini yang disebut sama Kelly itu bahwa kenapa kok bisa berbeda? Karena konstruknya berbeda. Konstruk atau sistem pemikiran mereka itu berbeda. Poin yang ketiga, manusia tidak selalu menjadi korban dari peristiwa karena setiap peristiwa memiliki alternativisme konstruktif. Apa itu alternativisme konstruktif? Di berikutnya dia, di slide-slide berikutnya. Oke, hanya 3 poin yang akan kita bahas, cuma 3 poin ini menjadi cukup panjang ya. Oke, biografinya monggo dibaca sendiri. Kita langsung ke asumsi dasarnya ya. Jadi dari Kelly sendiri mengatakan bahwa ada 2 pandangan dari Kelly sendiri memandang ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan tentang ilmu kepribadian, yang kedua tentang individu itu sendiri. Nah, ini tadi alternativisme konstruktif. Jadi menurut Kelly konstruk ilmiah alternatif yang dapat memberikan pandangan yang berguna tentang dunia. Jadi setiap manusia itu punya alternativisme konstruktif. Artinya begini, ketika kamu melihat suatu peristiwa, suatu kejadian, sesuatu pokoknya melihat sesuatu, melihat sebuah objek, kamu pasti ada dua alternatif yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu lihat dari objek tersebut. Contoh, ketika kamu mau membeli barang, kamu pasti ada 2 pilihan, berguna atau tidak, ya kan? Berguna atau tidak berguna. Nah, itu yang disebut alternativisme konstruktif. Jadi kalau dibilang saya korban Shopee gitu ya, korban Shopee, korban Lazada, korban Tokopedia. Enggak, kalau menurut Kelly manusia bukan korban dari peristiwa, tapi sebenarnya manusia ini tidak tepat dalam memilih alternatif tersebut. Ada berguna, tidak berguna. Nah, benar atau salah. Nah, itu juga disebut alternativisme konstruktif. Pergi atau tidak pergi itu juga alternatif konstruktif. Jadi dalam kehidupan manusia pasti ada itu. Karena menurut Kelly tidak ada realitas objektif atau kebenaran absolut yang harus diungkap. Semua itu tergantung interpretasi peristiwa, interpretasi kita. Ya. Jadi menurut Kelly ya, kepribadian itu tidak ada kaitannya dengan mengungkapkan kebenaran karena tidak ada kepribadian yang paling benar menurut Kelly. Semua unik, tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandangnya. Ya. Menurut Kelly, apa yang valid di satu waktu dapat menjadi salah saat dilihat dengan berbeda di waktu berikutnya. Pernah enggak kalian merasa di pengalaman masa lalu, kalian merasa itu benar, tingkah laku kalian benar. Tapi kalau kalian ulang lagi, kamu
telaah lagi, analisa lagi beberapa waktu kemudian, ya, mungkin kamu akan melihat bahwa keputusan yang kamu ambil itu salah. Nah, karena kenapa kita bisa bilang itu salah? Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi. Oke. Nah, pada masa Kelly itu, pada saat itu ya, banyak karya psikologi kepribadian yang dimaksudkan untuk mengukur secara tepat perbedaan individual dalam satu konstruk psikologi versus konstruk lainnya. Masih ingat punyanya siapa itu ya? Costa Macri, kemudian yang traits, kan ada introvert, extrovert. Nah, itu yang dimaksud sama Kelly ya, mengukur tepat perbedaan. Akibatnya para psikolog, menurut Kelly, akibatnya para psikolog ini menjadi seperti teknisi yang hanya mengukur di bagian statistik, tapi bukan menelaah atau meneliti pikiran manusia. Jadi Kelly menganggap pengukuran ini menyebabkan teori tikus kepribadian ini secara keliru, sehingga memandang objek ini manusia itu hanya sebagai objek, tapi bukan sebagai subjeknya. Karena sebenarnya yang menjadi subjek itu adalah si individu tersebut, bukan menjadi objek kita untuk kita ukur, kita teliti. Begitu, itu pandangan dari Kelly. Nah, kemudian pandangan Kelly tentang individu, bahwa sebenarnya manusia itu seperti ilmuwan, karena kita bisa melihat dari berbagai perspektif, ya kan? Kita bisa lihat perspektif dari Freud, kita bisa lihat dari Erikson. Nah, kita ini kadang juga menganalisa, ya kan? Kita kadang-kadang juga memprediksi kira-kira nanti ke depannya kita seperti apa. Kalau aku seperti ini, prediksinya atau kayak hasilnya seperti apa. Nah, itu menurut Kelly kita seperti ilmuwan. Kelly sendiri berharap ada teori selanjutnya yang lebih baik daripada teori kepribadian dirinya. Nah, karena Kelly ini mengakui bahwa sebenarnya banyak atau sangat memungkinkan bagi individu untuk berkembang, ya. Jadi sehingga dengan pandangan Kelly tadi bahwa ilmuwan sebagai manusia, itu melihat bahwa Kelly sangat terbuka akan perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia. Oke. Nah, ada dua konsekuensi. Yang pertama itu bahwa ketika kita manusia dipandang sebagai ilmuwan, bahwa kita itu berorientasi pada masa depan, ya kan? Masa depanlah yang menggoda seseorang, bukan masa lalu. Dia selalu mencoba menggapai masa depan melalui jendela masa kini. Inilah teori yang bisa mengatakan tentang bahwa kita ini selalu bergerak ke depan. Kemudian konsekuensi yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara konstruktif, sistematis tentang lingkungannya, untuk memikirkan ulang, ya kan? Cara yang mereka biasa lakukan untuk menginterpretasikan dunia. Nah, itu manusia memiliki kemampuan itu. Jadi jangan kalau menurut Kelly, tidak ada manusia yang mengatakan saya korban dari keadaan, tidak ada. Karena menurut Kelly itu semua tergantung dari kalian menginterpretasikan dunia atau peristiwa tersebut. Nah, individu itu dapat mengembangkan berbagai macam formula, ya kan? Dari alternatif yang ada. Jadi contohnya Shopee tadi, kalau kita beli, kita menganggap itu tidak berguna, apa konsekuensinya? Kalau kita menganggap itu tidak berguna, apakah benar-benar berguna? Nah, itu kan juga termasuk formula. Kita merancang, kira-kira apa sih tantangannya, kalau konfliknya apa sih kalau saya beli ini, ya kan? Nah, individu sendiri itu secara aktif berpikir, proses berpikir mereka sendiri. Pernah nggak kalian merasakan itu?
Jadi kalian memikirkan, aduh kenapa aku berpikir seperti itu ya. Nah itu termasuk konsekuensi pandangan manusia sebagai ilmuwan. Kemampuan berpikir ini menjadikan manusia bebas sekaligus terbatas. Artinya gini, bebas itu berarti kamu bisa bebas memaknai ya, memaknai berbagai macam peristiwa. Tapi terbatasnya kita tidak akan pernah bisa membuat pilihan di luar dunia alternatif yang berasal dari dirinya sendiri. Terbatasnya artinya begini, ya tadi hanya sebatas benar salah, berguna atau tidak, tapi tidak bisa lebih dari itu, ya kan? Nah, sistem konstruk personal ini yang memberikan manusia kebebasan untuk memutuskan dan membatasi tindakan. Dengan demikian, menurut Kelly, kita itu bukanlah korban sejarah masa lalu atau kondisi saat ini, kecuali kita memilih untuk menginterpretasikan diri kita sendiri dengan cara tersebut. Ini ya, kata-kata yang bagus dari Kelly. Kita bukan korban sejarah masa lalu atau kondisi saat ini, kecuali kita memilih. Ya, berarti kita memilih menjadi korban. Kita memilih menginterpretasikan diri kita sendiri sebagai korban dari sejarah masa lalu atau kondisi saat ini. Nah, hal ini tinggal kalian lihat ya, dengan penjelasan yang tadi sebelumnya sangat mengarahkan kepada free choice, sangat bebas, manusia sangat bebas untuk menentukan tingkah lakunya sendiri. Optimis jelas, Kelly memandang manusia sebagai manusia yang bisa berubah dan berkembang, kemudian lebih bergerak untuk masa depan, kemudian selalu dalam posisi sadar, tidak ada hubungannya dengan ketidaksadaran, kemudian sangat ditentukan oleh hubungan sosial, ya. Kemudian yang terakhir sangat unik, ya, menekankan kekhasan tiap manusia, karena tiap manusia tadi berbeda, bisa memandang secara berbeda. Oke. Nah, kita lanjut ke topik kedua, yaitu personal construct teorinya sendiri ya. Konstruk pribadi sebagai dasar terbentuknya kepribadian. Personal construct atau konstruk pribadi itu adalah struktur kognitif yang kita gunakan untuk menginterpretasikan dan meramal suatu peristiwa atau keadaan. Tidak ada dua orang yang menggunakan konstruk personal yang identik, dan tidak ada orang yang mengatur konstruk mereka secara persis sama. Jadi ini sangat bebas ya. Cara menginterpretasikan atau menjelaskan suatu peristiwa. Jadi kalau ditanyakan konstruk personalnya apa ya, bagaimana kamu menginterpretasikan. Nanti ada tipe-tipe konstruknya ya. Beberapa orang bertahan terhadap pandangan mereka mengenai realita. Ya, ini contohnya pada penderita anoreksia dan nervosa. Kemudian beberapa orang juga melihat dunia yang sangat berbeda dengan dunia orang lain. Nah, ini adalah ada pada pengidap skizofrenia. Konstruk personal juga merupakan cara seseorang dalam melihat hal yang serupa namun juga berbeda dengan hal yang lainnya. Konstruk personal akan membentuk perilaku seseorang. Nah, kalau kamu bilang perilakumu sangat konsumtif, ya itu karena kamu memiliki konstruk yang tadi. Nanti ada tipe konstruk macam-macam ya. Konstruk yang kamu menekankan lebih pada pengalaman-pengalaman yang terjadi. Oke. Kita coba lihat ini. Kadang kita menciptakan templates ya dalam konstruk personal kita menciptakan template sendiri. Contohnya, ketika kamu melihat Ahmad Dhani, kamu membuat suatu dugaan, membuat sebuah hipotesis tentang mereka, berdasarkan apa yang kamu lihat. Misalnya Dewi Persik atau siapapun lah ya. Ini hanya contoh yang saya dapatkan dari buku yang ada. Kemudian ketika Anda berjumpa dengan mereka, realitanya, misalnya pertama kamu melihat si selebritis ini, kamu membuat dugaan bahwa dia jutek gitu ya, terus kemudian sombong dan sebagainya. Nah, kamu hanya melihat berdasarkan apa yang kamu amati. Tapi kemudian kamu ketika berjumpa secara realita dengan mereka, kamu mengumpulkan lebih banyak informasi dan membandingkannya dengan asumsimu yang pertama. Nah, jika hal itu sesuai, kamu akan terus menggunakannya. Nah, ketika kamu melihat bertemu dengan mereka secara langsung, terus kamu melihat, oh ya memang benar mereka sombong dan sebagainya. Nah, itu akan kamu gunakan terus bahwa
si selebritis ini adalah sombong, sombong, jutek dan sebagainya. Jika tidak sesuai, kamu akan buang dugaan tadi dan mengubah. Jadi misalnya ketika kamu bertemu dengan realitanya, bertemu langsung, ternyata dia baik sekali, ramah dan sebagainya. Nah, jutek, sombong tadi itu kamu buang dan kamu ubah menjadi baik dan ramah. Ya, ini yang dimaksud oleh Kelly, bagaimana kamu mengkonstruk, kamu memandang sesuatu. Nah, kalau kamu kekeh atau kamu bersikukuh dengan pandanganmu yang pertama, meskipun kamu sudah melihat realitanya seperti itu, kamu akan susah untuk beradaptasi, akan susah untuk mengantisipasi, akan susah untuk berada di dunia itu, di dunia ini gitu ya, karena kalian akan susah, ini akan menjadi abnormalitas tadi atau gangguan kepribadiannya. Oke. Nah, Kelly membuat konstruk personal ini, menurut Kelly itu adalah sebuah proses dari seseorang, karena manusia itu selalu hidup, berubah dan bergerak, dan diarahkan melalui jalur-jalur. Dan sebenarnya personal construct ini adalah cara mengantisipasi peristiwa. Manusia mengarahkan tindakan mereka sesuai dengan prediksi mereka atas masa depan. Pandangan kita di masa kini mengenai masa depan yang membentuk tindakan kita. Oke. Nah, tidak ada konstruk yang final atau absolut. Jadi seperti tadi contoh yang Ahmad Dhani dan Dewi Persik tadi, itu tidak akan absolut. Ya, tidak ada yang final. Harus ada proses modifikasi. Dapat diperbaiki, dimodifikasi, dielaborasi, karena manusia dan peristiwa itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau kamu terlalu berpegang teguh pada konstruk yang sudah kamu buat dan tidak mau fleksibel dengan tidak mau fleksibel dengan perubahan tadi, ya, kamu akan mengalami patologi atau mengalami gangguan tadi. Nah, ada istilah konstruktif alternativisme, yaitu manusia tidak diperbudak konstruk yang sudah terbentuk. Manusia bebas untuk memperbaiki atau mengganti konstruknya. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi itu karena ada kalian selalu bisa ada perubahan gitu. Jadi kalian sebagai individu tidak ada istilahnya tadi korban. Jadi tidak punya pilihan. Enggak, menurut Kelly sangat memandang manusia secara positif, bahwa manusia itu selalu ada pilihan dan mau tidak mengganti atau memperbaiki konstruknya tadi. Nah, konstruk personal ini selalu bersifat bipolar. Ada ramah, jutek, tinggi, pendek, pandai, bodoh, maskulin, feminin, hitam, putih, baik, buruk. Nah, ya, itu adalah konstruk personal. Selalu bipolar. Bipolar itu berarti dua kubu ya. Polar kubu, dua, berarti dua kubu. Setelah menetapkan konstruk hitam putih, kita dapat menggunakan konstruk bipolar lainnya yang lebih spesifik untuk menentukan sejauh mana hitam putihnya. Ketika Anda berpikir si A pandai, Anda kemudian menerapkan konstruk pandai dalam hal-hal akademik atau berwawasan luas, pandai tentang pengetahuan, sehingga memberi gambaran yang lebih jelas. Nah, nggak hanya sekedar ngomongin pandai, oh dia pandai, tapi pandai apa? Pandai akademik, pandai berdebat, pandai bahasa asing dan sebagainya. Itu yang memberikan gambaran lebih jelas tentang konstruk yang kalian bangun. Oke, nah menurut Kelly, konstruk dalam kepribadian manusia itu biasanya kita hanya membuat hipotesis ya, terus kita ya seperti penelitian lah. Terus kita uji, bener nggak sih dia pandai? Tadi sih coba kita si A, kita membuat hipotesis bahwa oh iya dia pandai. Kemudian kita bangun teori atau mengembangkan hipotesis bahwa oh kalau A pandai berarti dia pandai dengan bahasa asing. Oke, kita coba dia ngerti nggak bahasa asing. Nah, kalau dia ternyata buktinya adalah dia bisa berbahasa asing, nah ini ada konstruk yang terbangun bahwa oh iya dia pandai dalam berbahasa asing. Begitu. Nah, kalau misalnya buktinya adalah dia tidak bisa berbahasa asing, berarti keterangan tadi konstruk tentang bahasa asing, dia pandai dalam bahasa asing, itu bisa
hapuskan. Paling tidak ya, konstruk personal itu digunakan untuk menerjemahkan dunia, ya kan? Dan paling tidak itu menerjemahkan antara kemiripan atau perbedaan. Kita selalu begitu kan, membandingkan atau menyamakan. Oh iya ya, kayaknya sama dengan peristiwaku. Oh iya, kok sama dengan aku. Nah, itu. Paling tidak ada 3 elemen yang terjadi dalam konstruk personal ini. Elemen yang pertama itu tentang perbedaan. Perbedaan cara di mana mereka berlawanan dengan elemen ketiga membentuk kontras pol atau konstruk tersebut, ya. Atau 2 elemen. Jadi kan satu elemen untuk perbedaan dan 2 elemen untuk kemiripan. Cara di mana 2 elemen diterjemahkan sebagai mirip membentuk similarity pole atau kutub kemiripan. Contohnya sebentar. Ini penjelasannya ya tadi ya. Bagaimana? Oke, contohnya adalah misalnya begini. Kutub kemiripan bahwa kadang-kadang kamu melihat bahwa ada hal yang sama antara kamu dengan orang lain. Misalnya ketika menafsirkan mimpi. Nah, mimpi. Si A menceritakan tentang mimpinya, terus kemudian kamu bilang, oh iya, kok sama dengan mimpiku. Nah, itu. Ketika kamu mengetahui tafsiran dari mimpinya si A, kemudian kamu melihat bahwa mimpi A dengan mimpimu itu mirip, nah kamu merasa bahwa tafsirannya kurang lebih sama dengan si A. Nah, itu yang disebut similarity pole. Nah, sebaliknya kalau kontras itu berarti sangat berbeda jauh. Jadi misalnya si mimpi A dengan mimpimu berbeda jauh, otomatis tafsirannya juga tidak mungkin sama gitu. Ya. Paling tidak ada 3 elemen yang perlu untuk membentuk suatu konstruk. Jadi kalau tidak mirip dia berarti itu berbeda. Kalau berbeda berarti itu ya mirip. Begitu. Nah, kalau gitu bagaimana konstruk personal digunakan untuk menjelaskan perbedaan kepribadian? Kelly mengatakan bahwa perbedaan dalam perilaku kita kebanyakan berasal dari perbedaan kita mengkonstruksi dunia, ya, dalam menginterpretasikan dunia. 2 orang individu bertemu dengan seseorang bernama Adam. Contoh ya, individu 1 menggunakan konstruk ramah, jutek, menyukai kesenangan, kaku, outgoing, pemalu dalam membentuk template-nya atas perilaku Adam. Sedangkan individu kedua menggunakan konstruk halus, kasar, sensitif, tidak sensitif, dan pandai atau bodoh. Nah, ini kenapa kok bisa akhirnya si individu 1 hanya mengatakan bahwa oh iya ya dia ramah. Sedangkan individu kedua hanya mengatakan dia tidak sensitif. Ya karena tadi, kenapa kok bisa berbeda? Karena menggunakan konstruk yang berbeda. Nah, sesudah keduanya berinteraksi dengan Adam, keduanya memiliki kesan yang berbeda tentang Adam. Individu 1 percaya bahwa Adam orang yang ramah, sedangkan individu kedua mengatakan Adam orangnya kasar, tidak sensitif. Nah, situasi yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda karena apa? Karena konstruk yang berbeda. Jadi jangan salahkan misalnya ini yang biasanya terjadi pada pasangan. Ketika kamu minta pendapat pada pasanganmu menjawab hal yang berbeda dari pandanganmu, dari harapanmu menjawab sesuatu. Ya kan? Nah, itu kenapa kok bisa berbeda? Ya karena konstruknya berbeda. Jadi jangan menyalahkan pasangan karena dia memiliki jawaban yang berbeda dengan kamu. Nah, mengapa dua orang yang mengalami peristiwa sama memiliki interpretasi yang berbeda? Nah, ini balik lagi tadi saya sudah menjelaskan bahwa tiap individu memakai serangkaian konstruk yang berbeda untuk mengevaluasi peristiwa tersebut. Nah, 2 orang individu mungkin menggunakan konstruk yang hampir sama pada satu segi tapi tidak pada segi yang lain. Misalnya ya, A menggunakan konstruk gaul menutup diri, sementara B menggunakan konstruk gaul melankoli. Jadi apa yang A anggap menutup diri mungkin B persepsikan sebagai melankoli. Nah, ini yang 2 orang individu mungkin menggunakan konstruk yang hampir sama tapi tidak sama pada segi yang lain. Jadi sama-sama ngomongin gaul tapi satunya menutup diri dan satunya melankoli. Nah,
Mengapa konstruk yang kita miliki kadang gagal memprediksi peristiwa masa depan? Karena kadang kita mengembangkan impermeable construct yang menyulitkan kita untuk memasukkan elemen baru dalam range kepercayaan yang sudah ada. Apa itu impermeable construct? Impermeable construct itu adalah construct yang tidak mau kamu revisi meskipun ada pengalaman baru. Tadi yang contohnya ya, misalnya tadi ngomongin Adam tadi. Dia tidak mau merevisi bahwa Adam itu semula dia pikir Adam itu jutek, kemudian ketika bertemu si Adam itu ternyata ramah, tapi dia tidak mau mengubah itu. Dia tetap mengatakan bahwa jutek dari mukanya, padahal di tingkah lakunya sudah mengatakan itu ramah. Itu ya, kita gagal memprediksi, kita gagal mengadaptasi dengan keadaan di dunia karena kita melakukan impermeable, mengembangkan impermeable construct ini. Ini contohnya ya, seseorang menganggap bahwa semua orang kulit hitam mempunyai intelijensi yang rendah. Dia tidak akan mengubah keyakinan tersebut meskipun dia berjumpa dengan beberapa orang kulit hitam yang pandai. Nah, ini yang terjadi juga di keadaan di dunia. Di Indonesia sendiri sebenarnya ya, kalau kita melihat kenapa terjadi selalu ada gesekan-gesekan antara ras, antara suku bangsa, antara kemudian status ekonomi, kemudian juga tentang agama, karena konstruk-konstruk yang kita miliki, tiap pribadi yang kita miliki itu tidak mau diubah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita jumpai. Contoh ya, ini kita ambil kasus kenyataan saja. Tentang ras A misalnya, saya nggak akan nyebut nama rasnya ya. Ras A itu dianggap menjadi ras yang sangat kasar dan sebagainya. Padahal ketika kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki ras tersebut atau suku tersebut, dia sangatlah halus, sangatlah sangat ramah dan sebagainya. Nah, tapi kamu tidak mau mengubah itu. Jadi kamu tetap berpendapat bahwa ras A itu pastilah orang yang kasar. Padahal pada kenyataannya kamu menemui orang yang tidak seperti itu. Oke. Nah, itu tidak mau direvisi ya, akhirnya ya sulit. Nah, tertutup untuk pengalaman baru dan belajar sesuatu yang baru, sangat-sangat tertutup. Ini yang akan menjadi kesulitan bagi manusia dalam bertahan hidup dalam sosialnya ya. Nah, ada tipe konstruk. Oke. Kenapa kita perlu memahami konstruk ya? Kalau kita ingin memahami orang lain, kita perlu mengetahui konstruk yang digunakan orang tersebut dan berbagai peristiwa yang tercakup di dalamnya, bagaimana konstruk itu berfungsi dan cara konstruk itu diorganisir dalam hubungannya satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah sistem. Oke, nah ini ada 11 tipe struktur kepribadian yang menurut Kelly yang disebut korolari. Korolari ini yang dimaksud adalah struktur kepribadian dari Kelly ya. Ada 11 tipe, ada construction, individuality, organization, dichotomy, modulation, experience, range, choice, fragmentation, commonality, sociality. Oke, satu-satu ya. Construction ini adalah seseorang mengantisipasi kejadian-kejadian di masa depan dengan memahami atau menafsirkan peristiwa sesuai dengan tema atau replikasi yang berulang. Ini contohnya adalah kalau kamu menyukai adegan romantis dalam film gitu ya, pada suatu film. Nah, kamu akan ada kemungkinan untuk menyukai hal tersebut lagi. Jadi kalau kamu misalnya nanti kalau ditanya misalnya mau nonton film apa atau sukanya film apa, kamu pasti akan menyebut tema-tema yang berbau dengan adegan romantis ya, atau karena dari masa lalu tadi kejadian di pengalamanmu bahwa kamu menyukai tentang adegan romantis, otomatis itu kan akan kamu ulang lagi ya, karena sama-sama ngomongin tadi film. Kamu kan memilih nonton film itu lagi. Atau yang paling sering Korea ya, karena kamu tahu kamu suka menonton Korea. Jadi kalau kamu ditanya kamu suka apa,
Ini yang dimaksud ya, mengantisipasi kejadian. Kamu suka apa? Film apa? Genre apa? Kamu sebutkan Korea karena kamu merasa di pengalaman sebelumnya kamu sangat menyukai film Korea. Kemudian korolari yang kedua itu adalah individuality. Manusia berbeda dalam membuat kontrak atau peristiwa yang sama tergantung interpretasi masing-masing. Ya, ini sangat jelas sih individuality ya. Adanya perbedaan individu, bagaimana individu menerima atau menginterpretasi suatu peristiwa. Jelas ini ya. Kemudian organization corollary. Manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangan terhadap hubungan antara konstruk itu. Ada gambarnya tidak ya? Oke, ini. Jadi si individu hanya memiliki konstruk ini misalnya ya, good sama bad. Good itu bisa dikategorikan yang masuk dalam kategori good itu adalah ini kepandaian, kemandirian, dan kesehatan. Sedangkan bad itu yang masuk kategori bad adalah kebodohan, ketergantungan, sama sakit. Nah, kalau kita pakai teorinya tadi the organization corollary, manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangan terhadap hubungan antar konstruk. Jadi hanya melihat hubungannya ini supaya dia dianggap menjadi seseorang yang baik, dia akan menguatkan di hal-hal ini, intelijensi, independence, sama health. Ya, kemudian bagaimana supaya terlihat independence, dia harus sekolah. Nah, untuk bisa sekolah, dia memerlukan transportasi. Nah, transportasi yang bisa dibuat, yang bisa digunakan adalah mobil. Nah, berarti dia harus membeli mobil. Nah, ini yang dimaksud ya sama Kelly. Jadi kalau kita mengatakan bahwa seseorang yang baik itu, jadi ini pakai hierarkinya orang tersebut ya. Kalau kita bisa mengatakan orang tersebut baik kalau dia menunjukkan dia mandiri, dia bisa beli mobil sendiri ya. Nah, itu dikategorikan good. Jadi konstruknya adalah good. Jadi ketika kamu bertemu misalnya ya, ketika kamu bertemu orang yang sudah bisa beli mobil sendiri, wah berarti dia baik ya. Nah, atau misalnya kamu ketemu orang yang pengangguran, berarti dia ini sangat buruk. Nah, itu yang dimaksud sama organization corollary. Padahal kan berada di rumah itu kan belum tentu berarti dia buruk. Tapi karena ada hierarkinya ini, ada proses hierarki ini yang membuat seseorang memiliki konsep atau konstruk tersebut. Kemudian dikotomi corollary itu adalah sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk yang bipolar. Selain manusia sanggup melihat kemiripan di antara peristiwa, manusia juga sanggup mempertentangkan peristiwa-peristiwa itu dengan kutub sebaliknya. Contohnya, kita tidak cukup memiliki konstruk tentang seseorang teman yang menggambarkan karakteristik pribadi kejujuran. Jadi, kamu perlu juga mempertimbangkan ya karakteristik ketidakjujuran untuk bisa menjelaskan orang yang jujur itu seperti apa. Ya kan? Karena kamu tidak punya karakteristik orang jujur, makanya kamu menggunakan karakteristik orang yang tidak jujur tadi. Oh, berarti kan dikotomi ya, bipolar, jujur dan tidak jujur. Kamu bisa melihat bahwa kalau misalnya cukup banyak karakteristik yang muncul dari tidak jujur, berarti bisa menganggap orang tersebut menjadi orang yang tidak jujur. Atau misalnya tidak banyak ditemui karakteristik tidak jujur ini pada temanmu, berarti ya temanmu itu masuk dalam kategori konstruk jujur gitu. Itu namanya dikotomi of construct. Nah, sekarang choice corollary. Manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut berdasarkan keinginannya untuk memperjelas atau memperluas sistem konstruknya. Jadi
Kelly itu percaya bahwa kita itu menghadapi berbagai pilihan sepanjang hidup, ya kan? Pilihan untuk membatasi atau memperluas sistem personal construct yang kita miliki. Nah, biasanya kita ada pilihan zona aman, zona nyaman, di mana kita sering lebih memilih zona yang aman-aman saja. Contoh, mengapa seseorang berlaku agresif terhadap orang lain meskipun sudah berkali-kali ditolak? Nah, Kelly menjawab bahwa seseorang tersebut sedang membuat pilihan beresiko rendah, karena ia telah menduga apa respon orang lain terhadap perilaku agresif. Ya kan? Jadi dia lebih memilih petualangan, ya, malah lebih petualangan. Orang yang memiliki sikap bermusuhan tidak mengetahui bagaimana orang akan bereaksi terhadap perilaku bersahabat, karena ia jarang mencobanya, ya kan? Nah, ini kalau dia tidak mau mencoba, tidak ada proses adventure-nya tadi. Ketika kamu dihadapkan dua pilihan, berarti kan zona aman dengan zona adventure tadi, ada tantangan. Nah, ketika dia pilih zona aman, ya, ketika dia pilih zona aman, itu berarti dia tidak akan memperluas sistem konstruknya. Dia tidak akan mendapatkan pengalaman baru. Tapi kalau dia memilih yang ada tantangannya, dia akan memperluas sistem konstruknya, karena dia akan mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru. Seperti tadi contohnya. Kenapa kok dia tetap menjadi orang yang agresif? Ya karena dia mau aman aja. Dia tidak mau mengubah dirinya menjadi bukan orang yang agresif, karena dia tidak akan tahu konsekuensinya kalau dia menjadi orang yang tidak agresif. Akhirnya dia memilih tetap menjadi orang yang agresif karena dia sudah tahu efeknya seperti apa. Ya kan? Oke. Kemudian yang range corollary, ini suatu konstruk hanya digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu saja. Ada yang dapat digunakan untuk beragam situasi atau orang, ada juga yang dapat hanya digunakan untuk situasi terbatas. Jadi ini contohnya adalah kita percaya bahwa ada konstruk loyal sama disloyal, ya kan? Nah, konstruk ini kan harus kita tetapkan kepada orang yang kita temui atau kepada anggota keluarga. Menurut Kelly, jika kita ingin mengetahui kepribadian sepenuhnya, adalah sama pentingnya untuk mengetahui apa yang termasuk dan tidak termasuk ke dalam kisaran kenyamanan konstruk. Artinya begini, ada yang dapat digunakan untuk beragam situasi atau orang, ya disesuaikan. Jadi jangan loyal sama disloyal kepada atasanmu atau kepada orang yang seharusnya tidak perlu kamu konstrukkan, ya kan? Tidak harus semua orang kamu tanyai kamu orang yang jujur atau tidak jujur. Tidak perlu kamu mengkonstruk itu, ya. Hanya dapat digunakan pada situasi atau orang tertentu. Yang tahu siapa ya kamu sendiri. Jadi tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan. Kontrak ini tidak hanya boleh digunakan untuk orang ini gitu, enggak. Kamu sendiri yang tahu. Kemudian biasanya itu dengan norma, ya. Biasanya ada hubungannya juga dengan norma. Experience corollary itu adalah sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Jelas tadi, ya. Kalau selalu ada pengalaman dan proses belajar. Jadi jangan sampai tidak ada proses itu. Kemudian modulation corollary. Nah, manusia itu harus merevisi konstruk-konstruk mereka terkait derajat permeabilitas tadi, dapat ditembus fleksibilitasnya. Jangan sampai kita impermeable. Karena modulation corollary ini perlu, ya. Modulation corollary ini sangat perlu dimiliki oleh manusia. Karena itu untuk beradaptasi pada pengalaman yang ada. Sedangkan fragmentation corollary itu manusia dapat mentoleransi berbagai subsistem konstruksi yang bertentangan satu sama lain tanpa memodifikasi konstruk keseluruhan. Contohnya deh, seseorang pria bertemu dengan seorang wanita di kelas psikologi dan merasa tertarik. Nah, contohnya gitu, ya.
Wanita tersebut juga memiliki minat yang sama dengannya. Wanita itu cocok dengan alternatif friend pada konstruk friend versus enemy. Ya kan? Jadi kamu memiliki, anggap aja itu kamu ya, seorang pria tersebut adalah kamu. Menggunakan konstruk friend atau enemy. Nah, ketika melihat wanita tersebut, berarti dia cocok dengan matching template tadi ya, matching template dengan friend. Namun pada hari berikutnya ia menemukan bahwa wanita tersebut bertentangan dengannya dalam hal politik. Nah, sekarang wanita tersebut menjadi alternatif enemy, konstruk enemy juga baginya. Pada satu situasi wanita tersebut menjadi friend dan pada situasi lain dia menjadi enemy. Nah, menurut Kelly ini adalah proses di mana kita bertoleransi terhadap ketidaksesuaian tanpa merusak keseluruhan sistem konstruk kita. Jadi bukan berarti ketika hanya dengan masalah politik terus kemudian masalah lain kamu juga menjadi enemy gitu. Nah, ini semoga bisa dipahami ya. Jadi kita bisa mentoleransi perbedaan tadi. Nah, commonality corollary ini adalah sampai dengan taraf tertentu manusia dapat menerapkan konstruksi yang sama dengan orang lain jika proses psikologisnya sama, normanya sama, kemudian idealitasnya sama, kulturnya sama. Jadi kayak contoh, sekelompok orang yang memiliki nilai dan norma budaya yang sama mempunyai antisipasi, ekspektasi, dan penafsiran pengalaman mereka yang sama. Contoh misalnya menafsirkan mimpi atau menafsirkan mitos, nah itu sama ya. Karena ada hubungannya dengan budaya. Dan yang terakhir adalah sociality corollary. Ketika manusia melihat sistem kepercayaan orang lain secara akurat, mereka dapat memainkan peranan dalam proses sosial yang mengikut sertakan orang lain tersebut. Nah, ini artinya begini, kita mengetahui bahwa orang-orang yang mempunyai budaya yang sama cenderung mirip dalam menafsirkan kejadian. Nah, kemiripan ini tidak selalu membuat hubungan sosial yang positif. Tidaklah cukup jika seseorang memiliki cara yang sama dalam menafsirkan atau menginterpretasikan pengalaman dengan orang lain. Seseorang itu harus juga menafsirkan konstruk orang lain. Dengan kata lain, kita harus mengerti bagaimana pikiran orang lain jika kita mengantisipasi prediksinya terhadap kejadian. Jadi kita perlu melihat kepercayaannya orang lain, sistem konstruknya orang lain, supaya bisa memainkan peranan sosial tadi, ya kan? Supaya bisa berada dalam situasi sosial, berada dalam situasi lingkungan sosial. Oke, aplikasinya ada psikoterapi, kemudian ada alat tes, ya kan? Mau dibaca sendiri ya. Kemudian psikopatologinya. Jadi menurut Kelly, manusia itu memiliki masalah psikologis karena sistem konstruk mereka yang salah, bukan karena pengalaman masa lalu yang traumatik. Pengalaman masa lalu dengan orang tua yang tidak penyayang atau kecelakaan tragis dapat membantu menjelaskan mengapa individu menyusun dunia sebagaimana yang mereka pahami, tapi bukan penyebab. Jadi hanya menjadi latar belakang memahami kok bisa sistem konstruknya lebih ke arah yang seperti ini gitu. Nah, semua gangguan itu berasal dari sistem konstruk yang keliru. Ada macam-macam, ada kecemasan, rasa takut, ancaman, itu yang dianggap sebagai psikopatologi menurut Kelly ya. Hanya ilmuwan bodoh yang mempertahankan teori dan membuat prediksi yang sama meski riset selalu gagal. Jadi ini ya, orang yang sehat secara psikologis melakukan validitas atas konstruk personalnya terhadap pengalamannya di dunia nyata, yang artinya selalu ada perubahan ya, disesuaikan dengan pengalaman nyatanya. Orang yang sehat tidak hanya mengantisipasi kejadian tetapi juga membuat penyesuaian saat terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi mereka. Nah, sedangkan orang yang tidak sehat itu dengan keras kepala akan bertahan terhadap konstruk personalnya yang sudah kadaluarsa dan takut untuk melakukan validitas dan atas konstruk yang baru. Konstruk personal orang yang tidak sehat sulit ditembus, jadi impermeable konstruk ya, oleh pengalaman baru atau terlalu fleksibel sehingga berperilaku tidak konsisten.
Ada 4 elemen umum dalam gangguan manusia menurut Kelly. Ada ancaman, ketakutan, dan kecemasan. Oke, dan rasa bersalah. Oke. Ada pertanyaan? Tulis di forum diskusi ya. Kemudian tolong kerjakan mini quiznya. 10 menit ditutup pukul 16.30. 10 menit dimulai kalian membuka soalnya. Oh ya, jangan lupa juga mengerjakan alat peraganya karena 2 minggu lagi akan dikumpulkan. Kalau ada pertanyaan tentang alat peraga juga boleh dituliskan di forum diskusi ya, atau japri. Jangan japri deh, tulis di grup aja ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.